warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Puan Merly Karuni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Madura, mahasiswa angkatan 2023 dengan NIM 23011100160. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sub pokok bahasan tentang pemerintahan daerah. Lebih tepatnya adalah paradigma pemerintahan daerah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebelum diamandemen, Pasal 18 Undang-Undang Dasar berbunyi pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan juga daerah kecil. Dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Setelah diamandemen, Pasal 18 ini dijabarkan menjadi 3 pasal, yakni yang pertama ada Pasal 18 terdiri dari 7 ayat, yang kedua Pasal 18A terdiri dari 2 ayat, dan yang ketiga Pasal 18B yang juga terdiri dari 2 ayat. Nah, pasal-pasal tersebut menjabarkan mengenai yang pertama ada wewenang daerah, yang kedua hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian hingga hak-hak pemerintah daerah juga diatur dalam Pasal 18 yang setelah diamandemen ini. Kesimpulan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar ini sendiri adalah mengenai kebijakan pemerintah pusat mengenai otonomi daerah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan otonomi daerah itu? Jadi, otonomi daerah adalah wewenang pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri beserta dengan masyarakatnya, baik itu kehidupan sehari-hari maupun bentuk peraturan-peraturan, yakni peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya, apa sih yang menjadi faktor mengapa bisa pemerintah pusat ini menciptakan sebuah kebijakan mengenai otonomi daerah? Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan, yang dimana berdasarkan data Gazeta Republik Indonesia, Indonesia ini memiliki 17.380 pulau yang terdiri hingga tahun 2024. Nah, dari belasan ribu pulau ini, ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Jawa, yang kedua ada Pulau Kalimantan, yang ketiga ada Pulau Sumatera, yang keempat ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir ada Pulau Papua. Pulau-pulau tersebut pastinya memiliki daerah. Hal inilah yang menjadi faktor dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya setiap wilayah daerah di Indonesia ini dalam memenuhi kebutuhannya akan berbeda-beda dengan setiap daerah lainnya. Dan yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Itulah mengapa pemerintah pusat menciptakan otonomi daerah untuk mengelola daerahnya itu sendiri, agar ada kemajuan di setiap daerah yang dapat tercapai untuk kedepannya. Sekian itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.